Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani. Kali ini saya akan membahas materi mengenai asuransi syariah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu asuransi. Jadi, dalam bahasa Inggris, asuransi adalah insurance atau menanggung sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Dan secara umum, asuransi yaitu sebuah perjanjian antara penanggung, dalam hal ini yaitu perusahaan asuransi dengan tertanggung, atau peserta asuransi di mana penanggung menerima sejumlah uang atau premi dari tertanggung. Dan untuk asuransi syariah adalah di mana dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, asuransi syariah juga dapat disebut takaful atau konsep berdasarkan tabarok atau sumbangan sukarela dan juga ta'mun atau tolong menolong. Dan menurut fatwa MUI nomor 21 tahun 2001 yaitu asuransi takmin, takaful atau tadarum adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah dapat ditemukan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan pasal 246 Kitab-Kitab Undang Hukum Dagang. Sedangkan dalil lain yang menjadi landasan hukum berdiri dan berkembangnya asuransi syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu nomor 21 tahun 2000. Fungsi-fungsi asuransi syariah. Yang pertama, secara umum dapat memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Yang kedua, menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi atau tidak dapat bekerja. Yang ketiga, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Yang keempat, yang paling penting itu jauh dari bentuk-bentuk mualat yang dilarang syariah. Peran asuransi syariah. Peran asuransi syariah yang sangat penting yaitu untuk menanggung risiko pemegang polis, di mana pemegang polis dapat menggunakan dana tersebut jika terkena musibah, serta bisa dipindahkan kepada pihak keluarga lain. Selanjutnya, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jika dilihat dari pembagian keuntungannya, dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Sedangkan asuransi konvensional di mana seluruh keuntungannya yang didapatkan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi tersebut. Jika dilihat dari dana hangus dalam asuransi konvensional tidak berlaku di dalam asuransi syariah karena dana dalam asuransi syariah tetap bisa diambil meskipun ada sebagian kecil yang diikhlaskan. Sedangkan menurut asuransi konvensional, kita mengenal istilah dana hangus, yang mana hal ini terjadi pada asuransi yang tidak diklaim. Misalnya, asuransi jiwa yang pemegang polisnya tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungannya berakhir. Selanjutnya, manfaat asuransi syariah. Yang pertama,
Rasa aman dan perlindungan. Peserta asuransi berhak untuk memperoleh klaim atau hak peserta asuransi yang wajib diberikan perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Di sini, semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian, dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, makin besar pula premi pertanggungannya. Yang ketiga, berfungsi sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melakukan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali dana tabaruk. Yang keempat, alat penyebaran risiko. Dalam asuransi syariah, risiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling menolong dan membantu di antara mereka. Yang kelima, membantu meningkatkan kerugian usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu. Risiko dari asuransi. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Adapun risiko tersebut, yang pertama, risiko murni adalah suatu risiko yang bila terjadi akan memberikan kerugian, yang apabila terjadi tidak menimbulkan kerugian, akan tetapi juga memberikan keuntungan. Yang kedua, risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko individu. Risiko individu ini dibagi atas tiga. Yang pertama, risiko pribadi. Risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Yang kedua, risiko harta. Risiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta, yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak. Yang ketiga, risiko tertanggung gugat. Risiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, prinsip ikhtiar dan berserah diri. Yang kedua, prinsip saling membantu dan bekerja sama. Yang ketiga, prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan. Yang keempat, akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung gharar, maisir, dan juga riba. Selanjutnya, jenis investasi perusahaan asuransi syariah. Yang pertama, deposito berjangka syariah. Yang kedua, saham syariah yang tercatat di bursa efek. Yang ketiga, obligasi syariah. Dan yang keempat, surat berharga yang diterbitkan pemerintah atau Bank Indonesia, unit penyertaan reksadana syariah. Adapun kendala utama pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, kurangnya sosialisasi. Yang kedua, keterbatasan tenaga ahli asuransi syariah yang profesional. Yang ketiga, dukungan umat Islam yang masih rendah. Yang keempat, dukungan pemerintah belum optimal, terutama dalam pengesahan undang-undang syariah. Jika ada kendala, otomatis ada strategi pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Yang kedua, sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, tentunya aspek syariah Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut.
Dan yang ketiga, dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Itu saja materi mengenai asuransi syariah. Semoga dapat dipahami bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.